Hai, ya To Allah. know you, nice to meet you. Nice to meet you today. Aku lagi sinyalnya kekencangan nggak ya? Lampu ya? Enggak kok, cukup. Apa How kabar? are Salam, you? Kena, salam kenal. Thank ya you sudah di. salam kenal juga. Apa kabar kak? Puji Tuhan, alhamdulillah baik. Aku lagi di Lampung. Oh lagi di Sudah Lampung. Oh nggak bisa balik Jakarta ya? nggak bisa balik Jakarta. Jadi kemarin pas sebelum PSBB itu diterapkan, terus aku Mhm. juga ngeliat beberapa eh, orang di Jakarta udah kena. Akhirnya aku memutuskan ke Lampung dulu deh. Mumpung di Lampung itu aman, terus juga nggak terlalu Iya. jauh. Nggak taunya Mhm. sampai Lampung diterapkan PSBB, kamu nggak bisa kemana. Iya sama. Aku PSBB juga di Surabaya. Surabaya gimana keadaannya? Surabaya PSBB juga, pada nggak boleh keluar semua. Cuman kayaknya kan udah berjalan, maksudnya lumayan lama kan PSBB-nya. Jadi orang-orang mungkin kadang kan jenuh. Akhirnya ya keluar puter-puter jalan. Jadi lumayan rame juga sih jalanan kayak gitu. Sama juga sih di Lampung juga gitu, udah lumayan rame orang di jalanan, terus ada beberapa mall itu juga aku lihat udah buka baju segala macam Yes. apa ya, ada di berita di kemarin bacain berita. Ntar kalau di Jember itu ngantrinya udah panjang banget pas aku lihat, udah nggak kayak PSBB. Oh, sekarang kan apalagi mau lebaran kan ya Kak. Semuanya rasanya pada mau beli barang baru kan untuk lebaran. Udah kayak jadi ini di Jawa Timur ya, udah jadi kayak ritual gitu, tradisi kalau mau Iya, lebaran itu beli baju baru lah, bikin kue gitu. yes, Tapi benar-benar. semoga semuanya tetap aman eh, Amin. akhir. Yes. Kak, mau tanya dulu dong. Ini suara aku denger nggak ya di sana? Soalnya ini agak putus-putus di sini. Denger ya? Suara aku jelas nggak? Jelas jelas suaramu jelas banget Jelas deh. nggak ya? Soalnya di sini Jelas, agak jelas. putus-putus gitu. Agak putus-putus ya. Coba aku giniin. Waktu aku Oke. post story, Hah? em, semuanya kan lihat kan ya, bakal live bersama dengan seorang Buba Alfian. Semuanya tuh pada, wow, aku mau ikutan, aku mau join gitu. Karena di Indonesia, make up artis yang paling luar biasa ya, Kak Ya Allah, Buba. Beneran. jadi malu. Enggak, emang bener semuanya kalau misalnya aku pada make up semua juga Kak Buba, Kak Buba. Tapi kalau di Surabaya aku kayaknya kurang terlalu ini deh. Iya ada di sana banyak yang kenal aku, cuman lebih banyak yang lain ya kalau di Surabaya kayaknya ya. Apa Iya, karena kayaknya. oh Cuman itu kalau ada kamu, Nina Chen itu kakak kelas aku, sekarang jadi squad aku bareng sama brand aku. Nina oh, Chen. hai. Oh, iya, 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 iya. Gitu. Kapan lalu aku waktu mau ulang tahun, waktu 17 tahun lalu, aku juga sempet kontak Kak Buba, cuman jadwalnya nggak pas ternyata. Ya Allah. Dia kamu apa? Aku tahun Kamu, ini mau 18. bintangnya apa? Bintangnya apa? Leo, Leo. Oh Leo, Leo, Leo. Yes. Aku suka banget sama artis-artis yang zodiaknya Leo karena aku tuh suka banget sama zodiak. Biasanya itu kalau aku Hmm. mau memulai make upin orang, aku nanya bintang, aku memulai bahan obrolan karena menurut make up artis tuh kita nggak cuma make up ya, jadi kayak harus Iya, ngobrol bener. gitu. Iya, bener-bener, Kak. Kak, gimana nih selama corona? Perubahannya apa selama di Lampung? Nggak make up atau masih tetap make up juga? Beda banget ya kehidupan sebelum corona sama pas corona gini. Kalau Yes. sebelum corona aku nggak ada waktu buat tidur, nggak ada waktu buat istirahat. Terus setiap Yes. hari kerja nge-gym. Itu doang kerjaan aku. Tapi kalau sekarang tuh banyak banget waktu buat aku sendiri. Paling ya nonton TV, nonton movie ya di TV. Terus Mhm. juga eh, banyak live sih akhir-akhir ini. Aku juga masih Oke. berasa karena makeup artist lain, terus juga hairstylist gitu banyak banget yang nggak ada kerjaan. Hmm. Itu Ya. sama mereka. Cuman aku sendiri ngerasa bersyukur karena ya aku masih bisa live, masih bisa ngerjain
makeup Yes. platform. Mhm. Terus juga yang mungkin paling kerasa sih aku lebih dekat sama Tuhan kali. Ya, oke. Terus kalau Oke. misalnya pendapatan sih emang pendapatan aku jauh beda Ya, sama pasti. Mhm. sama Sama. sebelum corona ini. Terus juga banyak kerjaan yang tertunda. Aku tuh kemarin udah bikin planning tuh di awal tahun. Heeh. Aku biasa akhir tahun sama awal tahun itu aku biasanya Ya. bikin planning. Tahun ini ngapain aja, tahun Mhm. siapa aja yang belum aku make up, apa yang pengen aku capai itu Ya. biasanya aku Mhm. ikutin. Udah ada tuh jadwalnya, ada 13 jadwal yang mau 13 kerjaan yang mau selesaiin Ya. tahun ini. Sama, aku juga. Jadi sebenarnya aku udah jadwal semuanya. Kan karena aku tahun ini kan selesai UNAS, maksudnya selesai SMA. Nah kan mau masuk kuliah jedanya lumayan banyak. Jadi di Jakarta itu udah ada jadwal juga. Terus kemarin sempat mau celebrate birthday juga, mau sama Kak Buba juga. Cuman kan kalau kayak gini nggak tahu kan ya jadwalnya. Dan kita plan juga takutnya nanti kondisinya juga belum membaik atau gimana kan. Makanya pilih yang aman-aman dulu lah saat ini. Gitu. Nanti Kak, boleh rencana kuliah di mana? aku rencana kuliahnya di Singapura. Oh, enak lah, nggak terlalu jauh. Iya, jadi ke Jakartanya juga gampang kan, ke Jakarta Surabayanya. Harus ketemu ya, Kak. Singapura, nanti aku main ke Singapura, aku jengukin. Siap, siap, pasti siap. Kita belanja Kak, bareng. iya, Yes, iya, yes. iya. Mau tanya dong, gimana sih ceritanya kok? Maksudnya dari seorang Kak Buba, apakah dari dulunya sudah suka make up atau awal mulanya bisa jadi make up artis itu gimana sih? Awal mula jadi makeup artist. Jadi aku itu keluargaku, mama aku juga pengennya siapa sih yang ini ya zaman dulu ya Ya, tahu-tahu aku kayaknya semua orang pengen jadi dokter. Cuman yang jadi duluan itu ada sepupu aku. Terus waktu itu aku hmm, sempat ya aku kan tinggal di Jember sama di Bali, bolak-balik Jember Bali gitu. Akhirnya oke. mama mau ngulitin aku di eh, Surabaya. Cuman ada sepupu-sepupu aku dulu yang masuk. Terus mereka ngasih tahu nih kalau misal mau jadi dokter tuh harus motong-motong jenazah Ya, segala macam. ya, Takut benar. jadi mah pas di Jember aku diem nggak ngapa-ngapain. Terus kamu ini karena waktu itu aku baru pemulihan dari kakiku patah, Ya. pahaku Oh, patah kecelakaan kenapa itu, motor. Kak? Oh, Kecelakaan. motor. Oh, Jadi ya. sih aku kan ini bisanya mobil dulu, motor baru belajar. Pas Hahaha. nyetir aku ngebut, ngebut. Terus itu mobil beneran diem, jalannya gede banget. Aku tabrak mobil diem, aku tabrak. Terus bangun-bangun kayak drama. Ngelihat kakiku udah ngadep, nah, satunya ngadep, Wih, satunya aku itu dua-duanya tidak kena. satu Dua-duanya. satu. Oh, satu. Haha. Terus aku teriak tidak gitu, langsung pingsan. Udah kayak sinetron diketawain Iya, orang. iya. Itu memang bawa ke Sangkal Putung waktu itu bukan. Tadi mau dioperasi, cuman katanya temennya mama jangan dioperasi, bawa aja ke Sangkal Putung. Jadi nggak dua kali pengerjaan, nggak usah pakai pen lagi. Akhirnya waktu Haha. itu Banyuwangi dari Jember, dari Bali. Kakaknya. Nah setelah itu aku nggak ngapa-ngapain tuh pemulihan di Jember, nggak jadi masuk ke dokteran. Mamaku mungkin ngelihat ya, aku dari kecil itu suka nonton Sailor Moon. Kamu tahu Oh, iya, aku nonton tapi nggak suka-suka banget sih. Cuman pernah nonton sekelibat gitu aja. aku tuh nontonnya Sailor Moon, habis itu sukanya Doraemon. Mm-mm. Jadi, zaman dulu tuh pagi-pagi tiap minggu pagi itu nontonnya udah kartun dari pagi sampai dari jam 7 sampai jam 10 pagi. Oke. Itu Haha. paling suka tuh sama Sailor Moon. Mungkin mamaku dari sana, ih ini kayaknya anak ini mungkin suka ya di bidang kecantikan ya. Ini aku di Ya. kursus di Rudi Hadiswano di Jember tahun Oh, 2000. ya, ya. Hmm. Nah, aku ketemu cewek cantik banget deh. Pokoknya kayak Nia Ramadhani, namanya Sally, Oke. orang. Nah, terus aku sering nganter dia, jemput dia, Hmm. nganter. Ya. Salah satunya yang tempat yang ku antar itu adalah Jember Fashion Carnaval. Nah, di Jember Fashion Carnaval itu aku di depan aku ngeliatin gini ke dalam. Ini tempat apa ya? Organisasi apa ya? Banyak anak kecil di sana, bukan anak kecil ya, anak remaja gitu. Dan Hmm. lah gitu. Terus ada kostum, ada baju bagus banget. Aku lihat dari luar itu Hmm. deh. Tempat Terus? apa itu adalah itu Jember Fashion Carnaval katanya dia.
Jember Fashion Carnaval ini karnaval terbesar di Indonesia, ngomong gitu waktu itu. Habis itu aku kan penasaran sama dia, Hmm. diajak, yuk bubah ikut yuk katanya dia. Waktu itu Hmm. belum bubah, Oke. masih di Alfian sama Mahfud waktu itu, karena namaku Oh. Zakaria. Hmm. Diajak itu, yang tahu lah nama panjang aku di sini masih tahu. Diajak karena, dan aku suka banget sama organisasi Jember Fashion Carnaval itu. Oke. Dan akunya malah diem di sana. Terus aku tuh punya banyak teman di sana. Hmm. Aku juga kenal sosok Mas Dinan Faris yang mendirikan Fashion Carnaval, pelopornya Jember Hmm. Fashion Carnaval. Dan aku tuh senang banget karena Jember Fashion Carnaval ini adalah karnaval nomor satu di Indonesia, terbesar, Oke. pertama, nomor Ah. tiga besar di dunia. Hmm. Nah, Ya, ya. ada hal yang diajarkan. Kita itu diajarin bikin kostum, diajarin bikin baju, diajarin perform, diajarin caranya nge-MC segala macam, sama Yes. banyak banget hal-hal tuh yang mungkin menurut aku tidak ada di organisasi lain, hanya ada di Fashion Carnaval. Dan kamu Hmm. tahu kan, karena tahun ini Yes, nggak ada yes, yes. kan Siap, sama kamu. siap, Terus siap. ya kan, nah abis itu aku tuh kayak ngedapat gini loh, wah ini ternyata ada sesuatu yang aku jadi jatuh cinta banget sama dunia karnaval di sana. Belajar make upnya pun bukan make up yang cantik, tapi make up yang berkarakter. Oke. Nah, Haha. aku kerja di salon deh, aku selesai di Rudy Hadiswarno, aku magang di sana, bukan magang sih, lebih kerja di sana. Aku daftar Hmm. kerja di salon sana di Oke. dekat daerah Jember. Itu salonnya ya, salonnya kecil, nggak terlalu besar, cuma rame Hmm. banget. Oh, nggak, sehari aku nge-rebonding berapa orang. Zaman 2007 itu, zaman rebonding. Kamu masih kecil sih Ya, pasti. ya. Ya, ya. Itu Heeh, heeh. 60 orang deh, 60 orang. Yang kerja cuma 4 60. orang. Aku, terus sama senior aku, satu lagi itu, ini karyawan lama tapi dikit-dikit sakit. Terus Heeh. satu lagi itu, eh, yang punya ini sering ngurusin Oke. anaknya. Jadi anggap aja yang dua ini nggak terlalu kerja, cuman berdua ngerjain sehari itu bisa 60 orang. Tapi aku salut banget sama namanya, yang punya itu namanya Mbak Hmm. Rofah, Mbak. Dia Hmm. hebat banget, itu Berarti 100. Kak Buba Terus ini awalnya hairdo dulu ya? hairdo Awalnya. dulu. Hmm. Tapi dari itu aku mulai mengenal make up. Habis itu Hmm. aku itu kursus make up sama dua orang. Satu itu namanya Mas Andre, satu lagi itu Mak Tabis namanya aku panggilnya. Oke. Karena aku ketemu koreografer sama, Heeh. ya dia tuh yang benar-benar ngajarin aku, selain ini ya Fashion Carnaval ya, aku juga kenalnya Hmm. dia di Carnaval. Aku itu dikasih kesempatan untuk mengerjakan fashion show. Saat itu rambut doang doang deh yang aku kerjain. Oke. Dan satu orang itu 5 model ya, waktu itu 5 model yang besar-besar, kecil-kecil banyak. Satu orang Hmm. itu habis itu di tengah show aku harus ngeganti rambut 5 orang itu, maksimal Wow. waktu 5 orang itu nggak sampai 10 menit, kayak 7 menitan gitu. Ya, ya. Rambut yang gede-gede, akhirnya aku bikin di sana. Bayarannya cuma 5.000 loh per kepala. Dan aku Hmm. beli alat itu habis 4.500, jadi bersihnya tuh cuma 5.000. Itu pekerjaan pertama aku. Tapi aku sangat happy banget sama pekerjaan itu, karena aku nggak ngeliat nilai ya, tapi Oke. ngeliat kesannya gitu. Apalagi di daerah kecil Jember Ya, ya. kan hebat banget. Nah, Yes. baru ini Mas Jerry itu yang ngajak aku di eh, itu baru meninggal. Aku Yes. sedih. Oh. Hmm. Kemarin Berarti emang Kak Buba ini, berarti emang Kak Buba ini awalnya dari, eh maksudnya merintis juga ya? Dari kecil merintih banget, gitu? dan itu Yes. abis itu aku masih dibikinin salon sama mamaku. 3 bulan Oke. kemudian aku udah jadi dua. Lumayan itu kalau di Jember lumayan gede gitu bisa. Hmm. Dan aku ada sedikit problem, aku harus ke Jakarta, lomba makeup ke Jakarta, dan akhirnya aku menang. Dan aku memutuskan pas nyampe ke Jakarta itu, ini ada masalah masalah gitu sedikit. Pas nyampe ke Jakarta itu, aku nggak bawa apa-apa deh, aku cuma jual laptop waktu Uh-huh. itu. Oke. Mama juga nangis waktu itu, kasih banget. Tapi aku udah kan aku harus ikut lomba ini ke Jakarta dan aku harus menang. Nyampe ke bandara, Yes. aku tahu mau kemana. Aku bawa tas sama kantong kresek, aku lupa isinya pakainya makanan apa sama apa gitu di tas itu, di kresek itu, sama Hmm. tas baju berapa biji. Nggak bawa alat make up. Aku Hmm. akhirnya ini desainer Adi Mulyadi. Jadi itu
desainer yang juga banyak banget ngebantu model-model. Aku tinggal di sana selama 2 hari. Habis itu aku ikut lomba. Untung banget aku kenal dia. Aku dipinjam kenalan make up dan aku Hmm. izin untuk ikut lomba. Dan akhirnya aku menang juara satu. 2 hari kemudian aku ikut lomba lagi, menang lagi. Oke. Itu aku memutuskan tinggal di Jakarta. Aku tinggal di rumahnya Kak sekitar 2 atau 3 bulan deh kalau nggak salah. Nah, habis itu aku ngekos deh. Ngekos pertama kali ini ngerasa awal aku banget Hmm. ngerasa Oke. Haha. kehidupanku berbeda banget. Kalau biasanya sama orang tua aku, Hmm. kamar enak, semuanya Ya. uang juga. Heeh. Kak Bubah putus-putus. Bentar, masih putus-putus nggak ya? Aku udah pakai wifi Udah, ini. udah enggak. Tadi dikit Nah, emang putus-putus. Heeh. nah, nah, abis itu Suaranya deh kok nggak aku keluar ya, Kak? ngekos sendiri. Kak Buba suaranya kok nggak Kenapa? keluar ya? Suaranya nggak keluar. Ini nggak keluar ya? Iya. Halo? Halo, ya ini Wifi coba. udah keluar. Nah, abis itu deh aku ngekos sendiri itu tempatnya kecil banget karena untuk menghemat uang seluruh hasil dari lomba itu aku iniin hasil dari lomba itu aku jual, aku jadiin uang untuk beli alat make up, terus juga Yes. kosan kecil banget 2 kali 3 itu jangankan AC kipas angin aja nggak ada, tapi waktu itu aku happy banget di awal karir aku bisa mandiri, aku bisa kenal banyak teman yang baik Yes. banget, Yes. banyak orang hebat yang benar-benar mengapresiasi aku, terus juga banyak ngasih aku kerjaan, banyak makeup artis Hmm. yang banget. Aku juga fokusnya di hair dulu karena Oke. Heeh. pekerjaan stylist itu lebih dibutuhkan dari pekerjaan sebagai makeup artist di Indonesia, di Jakarta ya waktu itu ya, tahun Waktu 2000. juara itu hairstyle dulu ya? Makeup, makeup. Make up. Ya, Tapi eh, cuman gimana aku sih, kan Kak? cuma kan aku bisa rambut karena aku sekolah di Rudi Haji Hmm. Suwardi, dan kebetulan waktu itu pekerjaan yang banyak datang ke aku itu permintaan untuk ini mengerjakan hairdo. Dari sana aku kenal banyak makeup artist top seperti Dian Ogilvy, Dirman, Oke. terus Oke. Buset, Andi Cuncun. Mereka sosok-sosok yang banyak banget ngasih aku kerjaan di awal karir aku. Terus banyak banget ngajarin aku tentang make up. Ya, make up Oke. ya pada zaman itu terkini gitu. Sampai sekarang mereka Yes. masuk dari Jember sama di Jakarta itu kan pasti beda. Makanya aku Yes. banyak kayak ini. Habis itu aku juga kenal banyak desainer, fotografer, dan fashion stylist yang banyak ngasih aku kesempatan besar kerja di majalah-majalah mereka. Nah, di sana ilmu-ilmu dari mereka ini aku pelajari deh, ilmu bikin baju, Oke. ilmu make, ilmu styling, ilmu beauty, Yes. Yes. mana caranya ngadepin klien juga diajarin Hmm. sama mereka. Ya, aku bisa memulai make up juga, dan alhamdulillah waktu itu banyak kesempatan besar, termasuk aku dapat kesempatan di awal karir aku itu make up American top model. Hmm. Saya 20 waktu itu top banget acara. Habis Ya. jadi tes, tapi aku nggak bisa bahasa Inggris waktu itu. Oke. Ha. Waktu itu aku pas lagi ngomong jadi juri itu aku dikasih translate gitu. Bubah, kamu mau ngomong apa? Make upnya tuh kayaknya gini deh. Nah, kamu ini deh Bubah, kayaknya kamu ngomongnya gini gitu. Karena aku Oke. ngomongnya salah, akhirnya Aha. dikasih. Nah, Ya, setelah ya. itu beberapa artis kayak Raisa, Pevita Pierce, terus juga Hmm. Halika banyak banget ngebantu aku di awal karir aku. Dan aku Oke. juga Ha. ketemu sama Nadia Hutagalung, Kak Oke. Ang di awal karir aku ya, sama Kak Tex Theo dan Value yang banyak banget ngebantu aku deh. Kak siapa, Banyak, sorry? mungkin nggak cukup ya namanya Hmm. tuh, banget daftar Yes. banyak banget. Ha. Terus waktu itu aku juga kenal Mas Didit Maulana, keluarga Mbak Yusuf Oke. Kala, banyak. Oke. Oh. Tapi Kak, aku mau tanya sedikit dong. Kan tadi Kakak bilang kalau dulu itu sempat disuruh jadi dokter kan ya. Cuman memang dari Kakak sendiri nggak mau. Terus Nah, akhirnya dibukain salon di Jember yang kursus lumayan juga. Itu gimana Kak? Emang orang tuanya setuju juga Kakak jadi makeup artist
nggak setuju. Terus Hmm, bisa dibukain salon gimana ceritanya? mama sih yang minta aku jadi makeup artist, tapi kan aku tuh lahir, mamaku tuh Chinese campur, mamaku itu Chinese campur Arab, mamaku. Oke. Kakek Mm-mm. nenek Arab. Habis ini Oke. mama bapak itu Madura Jawa deh. Nah dari keluarga ini sama keluarga Jawa ini nyantai banget kalau aku cowok jadi makeup artist. Tapi Ya, kalau dari keluarga Madura sama sama Arabnya masih lihatnya tuh ya, agak-agak gimana. Oh jadi ya. banyak banget sih aku sampai dibully pernah sama keluargaku. Terus Oh, sama sebagian keluarga ya, tapi juga banyak yang ngedukung dan itu juga tapi yang Kak Buba, hmm, tapi Kak Buba tetap percaya kalau itu your passion ya, makanya tetap dijalani terus aja, biar istilahnya mencapai tujuan juga kan, dan iya banyak tapi juga dukung ya. ini bukan make up deh. Passion aku tuh Oh, iya, hairdo dulu. Heeh. satu kesatuan menurut aku semuanya. Dari mulai Oke, make up, rambut, styling, bikin baju, itu yes. aku pelajarin semua di sini. Oke, Aku ngerasa passion aku bukan di satu titik sebagai makeup artist, tapi yes. bikin kostum atau baju, make up, Oh, rambut, juga itu yang ada di passion aku. Makanya sampai sekarang kalau aku misal lagi photoshoot mana-mana itu aku suka suka involve ke bagian baju juga, ke bagian oke, rambut juga. yes, yes. Karena dunia fashion sekarang sama zaman dulu tuh beda banget. 2011 itu Hmm. Indonesia jadi negara yang sangat 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 menonjol banget. Hai Dokter Kevin, Dokter Haris. Indonesia Halo. ini negara yang benar-benar sangat menonjol di Asia dan sudah diakuin oleh semua negara. Hasil foto di Indonesia itu adalah salah satu hasil foto terbaik di dunia. Banyak banget stylist Yes, bagus, fotografer bagus. Tapi sekarang yes. itu Benar. udah beda. Nah, ini yang dulu-dulu ngetop-ngetop banyak banget, yang sekarang udah vakum. Fashion di Indonesia itu mungkin yang menurut aku ya tidak terlalu menghasilkan, sedangkan mereka ini tuntut punya kehidupan yang lebih baik. Kebanyakan dari mereka Ya. ini juga terlahir dari orang kaya sih sebenarnya. Cuman ya mungkin tuntutan keluarga, ada yang harus meneruskan usaha keluarga, ada yang harus ini, makanya Hmm. vakum. Dan aku ngerasa dunia fashion sekarang itu beda sama dulu sekarang. Walaupun masih banyak yang bagus-bagus ya, tapi juga Ya. yang bagus-bagus banget yang pindah pindah alur, pindah jalur gitu deh. Yes. Berarti tadi Kak Buba sempat bilang juga mengenai apa baju ya. Kak Buba sempat jahit juga berarti ya? Bikin baju, bikin ini, makanya aku dulu sempat bilang Oke. kalau aku kayak sehari itu bisa 20 jam, bisa Oh, 20 tahun itu cuma libur 4 hari. Karena pagi-pagi aku bawa peralatan make up, peralatan rambut, kostum, naik motor Scoopy. Kamu tahu Scoopy nggak ya? yes, Motor, tahu. Heeh. motor bebek kecil gitu. Heeh. Radio dalam ke Kota Tua, nungguin di Kota Tua itu seharian. Malam Hmm. aku naruh barang di radio dalam, balik ke Harmoni, which is ininya sama, arahnya sama dengan Kota Tua. Abis itu di sana sampai jam 10-an aku langsung ke Lebak Bulus. Di Lebak Bulus tuh aku Hmm. masih ngawasin penjahit sama jahit-jahit baju segala macam. Ya. Abis itu aku ngerjain kostum di rumahku. Itu Oke. segala macam. Itu bisa terjadi hal-hal seperti itu. Wah, Dan iya, iya. setiap hari kalau misal aku kosong, aku juga bikin portfolio sama fotografer-fotografer zaman dulu itu. Oke. Berarti memang luar biasa ya Kak, yang dari istilahnya dari awal kemudian akhirnya bisa buka salon sendiri, terus belajar, hairdo, ketemu artis, sampai akhirnya masuk di pageant life juga ya sekarang. Putri Indonesia, beauty pageant juga. Aku tuh di pageant tuh suka banget dari dulu deh. Jadi zaman aku kecil itu almarhum tante aku udah meninggal. Dia suka banget sama Universe, sama itu suka banget. Sering Oke. banget nonton. Cuman zaman dulu kan gak ada internet. Jadi nontonnya Yes, nonton yes. acaranya pagi di sana, baru ditayangin tengah malam di Indonesia. Itu 2002 2002 itu ada pemenang Miss Universe. Aku suka banget
Sana Hmm. Fedora. Oh, ya, Cu, ya, ya. tahu nggak deh? Tahu, tahu, tahu. Ya. Itu menurut aku, dan dia yang membuat aku benar-benar jatuh cinta banget ke dunia pageant. Aku Ya. benar-benar dapat, dan aku pernah nih nonton Nadine Chandrawinata, dan aku sangat berharap Oh, banget sama Nadine ya. untuk pas waktu itu. Aku tuh dari bandara, saking mau nonton di TV, aku tuh ngebut dari bandara motor hampir tabrakan di Bali waktu itu. Saking aku mau nonton acara itu, cuman emang Kak Nadine beruntung waktu itu. Nah setelah itu aku mulai kenal sama Wulandari. Aku mulai pertama bantuin Oke. Ya. Wulandari, tapi yang benar-benar bisa banget itu gara-gara Kak Ivan. Kak Ivan waktu kita Oh. sama Kak Ivan, yuk Bubah. Hmm. Dan Kak Ivan tuh banyak banget ngenalin aku ke mana gitu. Akhirnya setahun kemudian aku juga ngebantu, tapi cuma 2 kali yang ngebantu Sonia. Habis itu yang benar-benar kayak blek gitu banget itu ngebantu Frederica. Tahun 2000 Oh, ya, ya. tapi dari tahun 2015 itu aku udah megang Miss Universe dari Oh. zamannya Pia. Ya Oh, Usbah itu heeh. Ya. oleh Van Hartanto untuk make up photoshoot iklan minuman gitu di Indonesia. Waktu itu Oke. syutingnya saat itu aku terus-terusan hampir setiap tahun aku make up terus, alhamdulillah. Oh. Next harus make upin aku ya. Kita harus make up. Kita bikin photoshoot deh, cobain. Kenapa? Nanti kita bikin photoshoot, kamu harus coba Yes. foto sama Koko Wong Sim, bagus banget deh. Oh, kok Wong Sim ya? Oke, Ya, siap. Pasti. Sama terus make up artisnya Kak Buba ya. Siap. Kak, ini ada yang tanya nih. Kak, nah, bagusnya kalau mau bisnis kecantikan dari nol, mending otodidak atau harus kursus dulu nih? kalau Jadi, aku Hah? kalau aku menyarankan mending kursus dulu, biar kalian itu tahu dasar-dasarnya itu seperti apa, dasar makeup yang benar itu seperti apa. Kalau udah ada dasarnya, kalian itu bisa ngembangin sendiri arahnya kemana, itu yang adalah diri kalian sendiri, bukan karakter Yes. apa. Itu menurutku emang harus kursus dulu atau sekolah dulu. Nah, selanjutnya ngembangin kita itu benar-benar harus mencintai pekerjaan penuh hati, Yes. jangan mengharapkan, jangan kepikiran itu orientasinya jangan ke uang dulu, Yes. tapi cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Benar, Aku benar. awal karir aku tuh banyak nombok, banyak, Oke. Heeh. tapi aku ngerasa ketika kita udah mulai banyak portfolio, uang yang akan ngejar kita, bukan kita yang Bukan ngejar kita uang. yang mengejar uang, yes. Jadi make up is not always about tekniknya, tapi lebih ke attitude juga ya Kak ya. Kalau misalnya kita punya attitude yang benar, kita punya heart untuk make up, pasti kita juga bisa terus jalan lebih baik lagi kayak Kak Buba sekarang ini. Ya, dan aku tuh selalu berpendirian gini deh, sebagai makeup artist itu tidak cuman kita itu bikin alis, bikin Yes, eyeshadow, pasang bulu mata yang rapi, tapi gimana cara kita tuh ngobrol sama klien, klien. klien itu happy. Aku sampai pelajari dari mereka. Aku tadi tuh nanya-nanya zodiak untuk mulai ngobrol. Kamu Yes, yes. itu logatnya kadang coba, kadang enggak, agak-agak Iya, ngidam. benar. Iya. Nah, cara ngobrol sama orang-orang di Jakarta, orang Jakarta yang obrolannya udah gue terus kayak eh, obrolannya udah beda gitu. Kalau aku paling Iya, ngobrolin gue lo semua. Iya. paling aman tuh zaman dulu itu menurut aku adalah tentang zodiak. Aku pelajarin zodiak. Yes. Tapi ternyata kita mempelajari zodiak, hal yang aku pelajarin ini sangat membantu aku untuk memaintain hubungan sama klien. Jadi Yes, misal nih, benar, benar. kita Laura, Angel Peters, Nadia Hutagalung, Chelsea Olivia itu kayak kamu, Leo. Oh, Nah, oh orang Leo. kalau di awal make up itu pasti akan ngasih tahu, Kak, aku make upnya akan gini, aku sukanya gini gitu ya. Terus Heeh. orang Leo ini suka sama orang, udah jatuh cinta, udah benar-benar sayang, itu benar-benar ya anggap keluarganya sendiri. Bahkan cinta Yes, Laura itu, benar. nah, kalau misal ada yang musuhin aku atau gimana ke aku, dia itu bakalan kayak di depan. Hei, Back, jangan. ya, ya. Yes. Terus juga Angel Peter itu bisa di depan aku itu kayak,
jangan jangan nyakitin bubah gitu. Kalau orang Leo tuh kayak gitu. Ini satu, ini nggak tahu bener apa enggak ya. Kalau aku tuh selalu ngawasin orang Leo itu, misal lagi bad mood, dia lagi make upin, agak diem terus ngaca. Itu biasanya Iya, Leo. iya. Benar, benar, benar. Iya, benar, benar. Biasanya kalau aku gitu tuh aku biasanya giniin deh, kayak kakak kenapa, lagi apa, mau dengar musik apa kak, gitu. Aku gituin. Heeh. Terus aku biasanya puji dikit, kulitnya lagi bagus ya kak, gitu gitu. Aku Yes. Biar ngomongin. mood booster ya. Ya, itu lumayan bikin moodnya itu, iya, terus mungkin dia bisa menceritakan masalahnya ke kita, baru kita, oh ya, gini-gini, penyelesaiannya kayak gini-gini, gitu. Kalau misal kita, ada juga orang yang nggak terlalu dekat, jadi cukup ngedengerin, terus kayak, sabar ya kak, gitu. Iya, iya, benar-benar. Tahun lalu waktu aku birthday juga, itu kan ada Kak Angel, Kak Luna, yang langganannya Kak Buba juga kan. Ya, Angel Peters sama Kak Luna Maya. Aku tuh sampai, aku sempat mikir, kalau misalnya aku panggil Kak Buba ke Surabaya, jangan-jangan nanti mereka juga sama Kak Buba. Nanti sama semua. Iya, Cuman Kak Bubanya nggak bisa waktu itu. Kenapa? itu bisa, Iya. tapi, aku tuh setiap klien tuh aku pasti bedain deh. Angel Peters itu punya signature makeup sendiri. Terus Oke. kak makeup sendiri, dan ketika aku misal nanti akan makeupin kamu, aku ngerasa pasti makeupnya pasti beda juga, karena aku yakin Yes. kamu punya karakter sendiri, karakter yang berbeda, dan Yes. karakter Benar. masing-masing tuh pasti kuat, apalagi Leo ya. Jadi Iya, makeupnya dan pasti mungkin anak. karena tipe muka orang kan juga berbeda-beda ya kak. Kalau aku mungkin lebih yang ke Asian atau apa, sedangkan orang lain mungkin yang ada yang jawline lebih kuat atau mungkin matanya yang udah gede gitu kan. Nah kalau menurut Kak Buba, tipe muka apa sih yang maksudnya maksudnya paling enak lah untuk di make upi? Maksud Rahang paling kamu itu suka mirip, Kak Buba? adek, rahang kamu tuh mirip sama Cinta Laura, Oh bagus iya banget. iya, ini kan. Nah, aku suka banget yang rahang, ada rahang gini, suka banget aku. Di makeupnya tuh gampang banget. Kamu juga punya kulit yang bagus, sama sebenarnya mata kayak kamu ini gampang banget digambar. Ya karena udah ada eyelidnya, cuman emang nggak gede gitu kan. Iya, kalau ngegedein kan gampang banget ya. Ya, Dan muka Asia itu sekarang lagi happening banget di dunia. Lihat aja deh yes. di runway, pasti ada muka Asia yang benar-benar sangat menonjol. Yes, benar-benar. Jadi Jadi setiap setiap orang pasti tergantung mukanya dan tekniknya juga sesuai dengan karakter dan juga apa tipe muka orang itu juga ya kak ya. Nah ya, mungkin kan, hah? Kenapa? sebenarnya kalau disuruh kayak tipe muka apa yang paling aku suka, pasti aku bilangnya semisal kamu gini, kayak Cinta Laura gitu, Angels gitu. Yes, Eh, tapi kalau Aisyah juga bagus banget sama Kak Luna. Cuman ya, kalau untuk ininya aku tidak terlalu memasalahkan. Tapi gimana caranya tuh dapat gitu. Ngobrolnya enak, itu ya aku yes, lebih. benar. Karena benernya kalau kita make up, tapi make up artisnya juga kurang menyenangkan, kadang sebagai klien akhirnya males gitu loh mau pakai orang itu. Walaupun karyanya bagus, tapi kita nggak bisa berkomunikasi dengan baik, jadinya tambah cut, sebagus apapun kita nggak bakal merasa bagus gitu. Nggak ada satisfaction juga kan. Yes, bener. Chemistry gimana sih dek, sama kayak makeup artist menurut aku sama kayak designer ya. Yes, Bagus-bagusnya bajunya kalau misal tidak ada chemistry dengan klien, tidak ada obrolan yang enak, pasti juga makainya juga bingung gitu. yes, benar, 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 benar banget. Auranya. Yes. Oke, Kak, mau tanya juga dong, kan sekarang ini banyak juga orang yang merasa tidak percaya diri dengan mereka, sehingga akhirnya mereka itu mau pakai make up yang maksudnya istilahnya mengubah muka atau yang sampai bener-bener tebel atau gimana. Sedangkan aku kalau lihat dari Kak Buba selama ini kan lebih kayak apa yang kita punya, asetnya kita ini dipertajam gitu kan. Nah, Ya, pendapat Kak Buba gimana sih mengenai orang-orang yang istilahnya kurang percaya diri dengan mereka, kemudian akhirnya istilahnya kalau make up mau aku ubah aja deh muka aku, itu kayak gimana pendapatnya kakak? kalau aku tuh sebenarnya gini, itu istilahnya pengen pangling gitu ya. Oh ya, Sebenarnya pangling. Heeh. pangling itu bukan bukan kita berubah jadi dari misal satu orang menjadi sosok ini gitu. Enggak, Ya, tapi gimana caranya menonjolkan
kecantikan orang itu sih menurut aku. Yes, Dia benar. kalau misal bikin workshop make up, aku tuh selalu menegaskan sama teman-teman workshop make up aku, kalian itu harus belajar mengenal karakter orang, belajar mengenal nih orang nih istimewanya di mana, itu yang harus dicari, itu yang Yes. harus di benar-benar dikuasai banget. Dan untuk orang misal yang tidak percaya diri, Mm-mm. sebenarnya menurut aku klien-klien seperti itu mereka yang mungkin tidak terlalu kenal make up, terus juga itu sebenarnya tugasnya makeup artist ya untuk Yes. kan sama mengarahkan Siap. klien Ya. kamu itu kecantikannya di sini, Yes. kamu kayak gini. That's why sebelum menjadi makeup artist itu menurut aku eh, mereka itu harus belajar styling dulu, dan makeup artist menurut aku tuh wajib banget bisa rambut, karena sebagus-bagusnya makeup kalau rambutnya nggak bagus udah gagal. Kacau juga. Yes. Tahu Benar, benar, benar. Benar banget. Nah, mungkin kalian yang mau tanya-tanya juga ke Kak Buba, bisa komen ya. itu By ada the way, bro ngomongnya Indonesia banget tapi wajahnya Korea katanya. iya, kalau aku biasanya pergi-pergi gitu, kayak misalnya ke Bali atau mana kan banyak turis kan. Mereka itu Ah, kayak lebih ngajaknya ngomong bahasa Inggris, karena takutnya kan kalau orang, maksudnya dari luar negeri kan kadang kurang ngerti bahasa Indonesia ya. Terus aku bilang, Mbak, aku orang Indonesia. Terus ngomongnya mudah banget juga. kamu suka drakor nggak sama K-pop gitu? eh aku tuh suka nonton drakor, cuman nggak yang sampai gimana gitu, nggak. Cuman aku tuh kalau make up, emang aku lebih suka yang kayak Kak Buba bikin gitu. Jadi yang lebih simple-simple, tapi yang lebih Korea-Korea juga sih kalau aku sukanya. Sebenarnya kalau untuk Gitu. banget ya, jadi nggak menggunakan complexion yang Nggak, itu ya, benar. ini kamu udah glowing banget kulitnya. Ya, thank you. Ya sih sebenarnya kayak udah enak aja. Ya, ya, benar. Kak, ini ada yang tanya, Kak Buba, tips make up untuk cabi. Kayak aku, cabi, gimana? Kalau misal wajah-wajah kayak kamu kayak Cinta Laura, aku biasanya gini, shadingnya itu aku dari sini, terus aku tarik sedikit banget, aku ke sini nih. Tapi Oke. sedikit blend. Itu tanya akan nonjolnya bagus banget. Terus juga aku selalu mengarahkan rambut. Misalnya kalau orangnya nggak pede dengannya gitu, aku sekalian itu suruh kayak Cinta nih, kita di ini aja rambutnya, di apa namanya, di Kayak ponytail gitu. gini, iya, iya. Aku bagus banget. Yes, Kalau benar. gerainya belah tengah atau belah samping dikit, jangan terlalu ke samping, samping dikit itu juga Iya. bagus banget. Terus juga bikin mata itu biasanya, karena menurut aku kontur acting itu nggak cuma di titik, tapi dari cara kita ngebentuk alis, panjangin dikit, sama bikin mata dipanjangin. Itu Oke. juga walaupun tanpa shading ya, itu juga Heeh. akan lebih tirus jadinya. Yes. Terus kalau aku misal lagi make upin orang ya, misal cabai nih, terus hidungnya kecil, Mm-mm. aku bikin gede deh, bikin shading hidung lebarin, aku Yes. gedein, membesar, otomatis buat wajah orangnya itu kelihatan lebih tirus karena lebih Yes. proporsional. Oke. Ini Kak ada yang tanya, kalau cabi bagusan ke arah pink atau keep orange warnanya? Mungkin Kalau eyeshadow kali ya. Mm-mm. kalau cabai pink orange itu mungkin yang ditanya ya sama orangnya lebih ke blush on. Nah Iya. kalau misal itu aku menentukan bukan dari cabai atau enggaknya, tapi dari warna kulit. Warna kulitnya itu Oke. kalau eksotis aku pasti arahnya itu ke peach, orange, atau aku sekalian pakai bronzer gold gitu. Oke. Mm-mm. Kayak kayak Angel Peters itu, kalau Angel Peters Oh, itu aku tuh cuma pakai shading sama bronzer gold gitu, nggak pernah mm, pakai blush on. that's Jadinya on. anak banget deh. Walaupun sebenarnya dia nggak hitam-hitam banget ya. Yes, ya. Heeh. Kulitnya kayak kamu gini, warnanya cerah. Aku Heeh. pakai dikit, ngeping Blush dikit. on. Nah, Ya. tapi nggak sampai ke sini. Nah, Heeh. bikin wajahnya tuh lebih segar dikit. Nah, kalau Kak Unge, BCL itu nggak tahu kenapa BCL sama Aktifonia itu aku ngelihatnya kalau di gas onin gitu bagus banget mereka. Wah. Nah, Oh ya. benar-benar Ya.
biar makin bagus. Jadi nggak semua orang itu cocok dengan nggak cocok menggunakan Blush on. harus beda-beda. Raisa, Mm-mm. Agnes tuh bagus pakai blush on yang sampai ke sini. Kalau kamu Ya, gini, aku pasti ini. Kalau misal yes. Angel, aku tidak akan pakein blush on, tapi cuman shading sama bronzer. Itu yang Concern. ya, menurut aku. Yes. Mungkin aku mau tanya juga, Kak. Kan ada beberapa orang, apalagi seusia aku kan, istilahnya lagi yang jerawatan ya. Karena Ah. hormon ini ya. Nah, apakah itu safe juga untuk pakai make up atau gimana? Nah, kalau sebenarnya di usia-usia remaja itu, di usiaku beberapa tahun yang lalu, udah Ya. nggak itu silakan aja pakai make up asal sebelum dan sesudah di make upin itu bersihnya dengan benar. Sebelum Yes. pun aku penting banget karena make up bagus itu make up yang berasal dari kulit yang dibersihkan. Terus juga make up itu tidak menimbulkan residu, tidak Yes. meninggalkan residu, tidak kan kotor itu harus dibersihkan dengan baik. Itu Hmm. dan yang pasti kita itu selalu harus pakai moisturizer dan juga sunblock. Itu penting. Yes. Benar-benar. Benar banget. Nah, Kak, ada yang tanya juga ini. Kan tadi mengenai wajah, sekarang mengenai rambut. Kalau Hmm. misalnya untuk pipi cabi, banyak banget ya yang tanya pipi cabi. Mau tanya dong, warna rambutnya apa ya kira-kira yang cocok? Sebenarnya kalau nanya warna rambut aku juga nggak bisa tidak bisa langsung kayak kalau cabi warna Ya, rambutnya enggak. depends Tapi dari mereka juga ya. Dari ya kulitnya mereka, dari style juga mungkin ya. baju-baju warna-warna baju yang mereka yang pakai pasti beda-beda kan setiap orang Yes. juga. Lehernya apa itu panjang karena ada leher walaupun cabi tapi panjang banget. Ada Yes. leher yang pendek ininya cabi ada juga kayak gitu. Jadi Heeh. menurut warna rambut itu lebih ke warna kulit nyocokinnya. Terus Hmm. misal cabi apapun warna rambutnya menurut aku mungkin sekalian itu diginiin terus juga nambahin di mata eyeliner dikit atau alis dipanjangin dikit. Terus kalau enggak itu bisa belah tengah sama Hmm. belah samping tapi memakai baju yang ininya itu lebih panjang gini deh menurut aku. Ini ya. Uh, Hmm. Kalau misalnya leher panjang otomatis uh, pipinya wajahnya tuh juga kelihatan lebih mengecil menurut aku ya. Oke, oke. Sama nih Kak, ada yang tanya, buat wajah bulat, matanya Hmm? nggak terlalu kelihatan sampai akhirnya terlalu, istilahnya beluk gitu gimana ya? Istilahnya terlalu sharp gitu loh Kak. Gimana caranya bikin mata Eyeliner, tapi nggak lain? sampai yang terlalu obvious, terlalu sharp gitu. Oh, yang Novita ini ya, Novita Iya, Mulyono iya. ya. Gini, kalau misal mukanya udah bulat, eyelinernya itu aku biasanya suka panjangin, tapi manjanginnya itu harus hati-hati. Ada yang misal kalau kita terlalu naik itu jadi galak. Ada ya kalau misal lurus Mhm. kita harus kenal karakternya. Kalau misal muka tajam banget, pakai eyeshadow ininya. Tambah Iya. habis tambahin eyeshadow atasnya, jadi matanya itu membesar tapi nggak terlalu galak. Terus nggak pilih misal coklat tua, jangan hitam gitu. Nah, eh, bawahnya juga dikasih. Tapi misal matanya udah gede banget, mau bikin matanya lebih kecil, kalian bikin Mhm. eyeliner sedikit, bawahnya nggak usah pakai apa. Itu akan Oke. sedikit karena nggak semua mata itu bagus digedein. Ada Iya. sebagian mata udah gede harus dikecilin dikit. Nah, ngecilinnya Iya. itu mungkin panjangin dikit, rata, jangan terlalu ke bawah, rata, Mhm. nggak usah apa-apa, jadi bedak aja. Oke, oke. Sama ini Kak, mungkin ada yang tanya, kan ada beberapa perempuan yang punya kumis nih. Gimana ya cara ngecovernya? Nge-cover, kalau aku ngoverin bulu, bahkan bukan cuma kumis ya, kadang ada beberapa wanita itu yang di mukanya itu ada rambutnya, ada bulunya Hmm. gitu, bulu. Menurut aku itu seksi banget, menurut aku itu seksi banget, bukan hal yang tutupin. Jadi menurut aku ya udah biar kelihatan aja, tapi jangan terlalu pakai eh, powder atau loose powder atau compact powder yang terlalu kan kita pasang foundation aja terus mungkin ya
itu cukup di bawah mata sama di daerah hidung untuk ininya biar tidak berkerut. Jadi dikasih Iya. ini foundation sama ininya biar tidak terlalu berminyak. Menurut aku sih kan aja ininya fokusnya. Jadi untuk bulu di sini tuh menurut aku banget itu sama kumis dikit itu cewek kalau udah kumisan dikit menurut aku, ih, Yes, yes, benar. dengan kumis di wajah kalian. Karena beberapa orang percaya kalau misal dicukur itu akan tebel lagi. Yes, bener-bener Kak. Kak, ini ada yang tanya nih. Eh, wait. Oh, cara make up Bopeng yang punya scars di wajah. Nih, aku tuh banyak bopengnya nih, karena zaman dulu itu belum ada klinik, nggak terlalu banyak klinik, adanya itu ya paling dokter kulit sama salon-salon. Nah, dulu tuh salon-salon gitu, terus dipencet-pencet gitu. Itu yang menyebabkan bopeng. Bopeng. Cara make upnya tuh gimana? Ada produk itu dari beberapa brand itu, misal profesional yang bentuknya kayak wax bisa dipakai Ya. untuk kita pilih yang smoothing itu setelah primer itu setelah apa namanya moisturizer dan juga sunblock kalian bisa aplikasikan itu totol-totol di bopeng-bopengnya habis itu kalau itu nggak punya kalian bisa ganti dengan concealer yang agak padat nah Oh, gitu. baru kalian kasih foundation itu lumayan nutupin. Hmm. Tapi emang kalau make up juga, kalau emang Bopeng mungkin tetap kelihatan ya Kak ya. Cuman bakal lebih menutupi gitu ya. Ya bakal lebih nutupin tapi kalau untuk tekstur yang paling suka itu adalah jerawat yang lagi muncul gitu deh Yes. agak-agak gede Ada gitu namanya gitu ya. Mm-mm. ya itu agak susah emang ditutupin. Gitu ya, siap-siap Kak. Ini banyak Uh, banget yang adore Kak Buba. Semuanya pengen belajar dari Kak Buba. Kapan nih katanya ngadain live cara make up, bagi-bagi info dong. kemarin aku Pasti ya. beberapa hari itu bahkan ada yang sehari itu sampai 2 kali aku live up beberapa Wah. brand dari Oh, iya iya iya. mungkin nanti ini kamu deh mau mengadakan acara itu Oke, tahu siap ya. Nanti kalau aku adain sama Kak Buba ya. ya bener Iya, bener bener bener. Beneran. pandai aku pingin pingin sih sebenarnya tahun ini tuh ada jadwal untuk roadshow lagi ke seluruh Indonesia. Nah, Oke. kota yang biasanya paling laris itu adalah Jakarta dan Surabaya ya Ya. apalagi jualnya 2 hari udah habis tiketnya biasanya. Bener bener. Kan ada waktu itu aku jualan di mana ya? Oh, Semarang. Di Semarang tuh 1 jam habis tiketnya 100 tiket. Oh, iya 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 iya. Pokoknya dari Jawa tuh ini. Tapi aku Cuman juga pikir daerah lain-lain juga. Cuman tahun ini emang karena pandemi ini di close dulu ya, Terus nggak ngadain dulu. ya terakhir bikin tuh 2 tahun yang lalu 2018 dan tahun Oh, kemarin oke. banyak vakum untuk make up workshop. Sebenarnya tahun ini harusnya. Tahun lalu aku tuh datang ke JFW Kak, Jakarta Fashion Week. Aku tuh Aha, cari Kak Buba di mana kan banyak ketemu make up artis yang lain juga kan. Tapi nggak ketemu juga. ya Akhirnya ketemu di sini. sering-sering ketemu deh kita ini. Siapa Ya, tahu siap. project bareng apa kayak gitu ya ke Yes, depan. yes. Pasti, pasti, pasti Kak. Kak, mungkin pertanyaan terakhir nih dari aku. Tips sukses ala Buba Alfian gimana? Tips sukses. Jangan pernah ngerasa puas. Selalu belajar. Loyal sama klien Yes. dan kita. Jangan mengeluh. Terus berdoa. Terus baik sama semua orang. Jadi orang juga akan balik-balik ke kita. Jadi Yes, kita banyak dapat link benar. juga. Juga sensitif sama tren yang sedang ada. Jadi kalau Oke. misal di negara ini kita juga harus ikutin. Jangan gengsi untuk ngefollow makeup artist dari negara-negara lain gitu. Yes. Nah, tahu kita juga nanti suatu saat bisa menjadi negara yang diikutin oleh negara-negara Ya, lain. ya, Kan? benar-benar. Amin, amin. Dan mungkin kita sebagai klien juga yang di make upin juga kita harus be confident karena setiap orang tuh unik juga ya, punya kriteria masing-masing dan kita juga harus selalu be happy with what we have gitu ya. Selalu bersyukur dan make up adalah salah satu cara untuk enhance our beauty ya Kak. Bukan untuk istilahnya untuk komplain kalau kurang ini, tapi harus bersyukur juga and be happy. Yes, thank you.
Thank you banget deh. Dan setiap Thank orang you tuh, so much. ya aku tambahin dikit. Setiap Yes. orang tuh cantikan yang mereka tuh Yes. masing-masing. Tuhan itu Yes. ngasih gift untuk setiap wanita. Jadi pede aja, dari semua orang itu pasti ada keunikan tersendiri dan itu mungkin harus dicari. Yes, bener banget. Thank you so much Kak Huba Dek, buat ilmunya semuanya. seru banget hari ini. Nanti siapa tahu kita Yes. bisa sering ini keep kontak dan sering-sering Ya, siap pasti. Keep kontak ya. Terus Minal Aidin juga. kenal Aizin Alfaizin. Ya, Terima kasih. siap. Kita selalu kontak nanti kalau kita ke Jakarta atau kakak di Singapura, di Surabaya, kontak-kontak aja kita ketemu. Siap, Siap. siap. Thank you Kak ilmunya semuanya. Bye. Bye-bye. Bye.